Tapi Pak Martin, besar kemungkinan presidensial threshold ini kan tidak akan turun. ya, Apakah kemudian itu sebabnya Gerindra seperti menagih janji kepada PDI Perjuangan? saya kira tidak. Saya kira ini kan yang meramaikan menagih janji itu teman-teman pers juga, karena mereka Enggak juga tahu, Pak Martin. tahu Masalahnya betul bahwa ada berita soal masalah kesepakatan itu. jadi dalam 5 tahun terakhir ini Mas Bambang, kita kan selalu kenal istilah kontrak politik. Yang wadahnya sendiri kita tidak pernah tahu, tidak pernah bisa diperlihatkan. Yang kemudian kita mengatakan ya ini namanya kontrak politik sebagai permainan politik kan. Ini kan bukan detail sebuah kontrak legal yang bisa ditagih hak dan kewajibannya ya. Jadi ini permainan politik yang ya ujungnya kan kepentingan, dan itu bisa berubah setiap saat. Dan saya bisa mengerti kalau Komitmen misalnya itu bisa berubah. ya bisa berubah gitu. Walaupun kalau ada tertulis dan ada tanda tangan Ibu Tetap Mega saja di tidak. situ dan itu beredar luas, pasti ada pengaruh politiknya juga. Sayangnya itu tidak ada tertulis tampaknya. Itu Pak Martin? kita tanda tangani, ada bersama-sama, dan tapi itu adalah satu kesepakatan kita membangun bangsa ke depan. Tahun 2009 dan tahun 2014 PDIP dan Gerindra akan Tidak ada bersama-sama. nama di dalamnya ya Pak Martin? Nanti akan saya cerita. Sasto, ayo. Ya, Sebagai orang dalam ya. Nanti biar Gerindra yang menyampaikan. kalau memang itu pilihan yang terbaik, kita siap untuk berkompetisi, untuk menunjukkan pada rakyat supaya rakyat bisa memilih pemimpin yang terbaik. Jadi kalaupun PDI Perjuangan Kalau mencalonkan itu- Jokowi, tidak akan koalisi dengan PDI Tapi Perjuangan. itu baru koma. baru Itu koma. dengan asumsi Gerindra melewati threshold. Kalau tidak, Kalau tidak, Ya, sekarang kan kalau analisa politik, tidak ada satu partai pun sekarang ini yang diperkirakan bisa melewati ambang batas. Semuanya akan berkoalisi. cuma kan ada yang butuh Ya. sedikit, ada yang butuh banyak gitu Pak Ya, Martin. walaupun Kalau kemudian sedikit Gerindra atau kelihatannya banyak, butuh cukup banyak. Tapi kalau tidak dapat 20%, Ya. itu kan tidak akan bisa mengusung calon presiden sendiri. Dan kalau saya sih selalu optimis ya. Saya rasakan sendiri bagaimana pada saat-saat terakhir ada titik kompromi di mana PDIP, Gerindra mengatakan kepentingan bangsa yang lebih besar itulah yang membuat kita harus berkomitmen bersama-sama. Saya menduga Jadi ya. nanti Silakan. jangan-jangan juga bisa terjadi bahwa komitmen bersama menjaga kepentingan bangsa, Pak Prabowo dan Jokowi bisa saja kemudian Oke. berpasangan. Bukan Iya. tidak mungkin. Saya menduga ya ketika tahun 2009 bertemu itu lalu kemudian berspekulasi pada tahun 2014 bisa kita sama-sama di bawah atau belum tahu Gerindra akan dapat berapa, PDIP akan dapat berapa. Setelah berkembang, ketika sudah dilakukan konsolidasi politik, PDIP sekarang lebih percaya diri dengan bargaining politik yang lebih besar. Sementara Gerindra yang dalam berbagai survei masih memperlihatkan bahwa dia masih jauh di bawah. Walaupun Saya survei mengerti terakhir sudah kemudian belasan kalau ya. jalan pikirannya PDIP seperti sekarang nih Pak Martin. Kayak tadi Pak Jokowi mendapatkan getaran. Joko Widodo menjadi bintang dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan yang dihelat di Ancol, Jakarta. Namanya bergema dan disebut oleh mayoritas DPD untuk menjadi calon presiden. Rapat kerja nasional PDI Perjuangan di Ancol menjadi forum yang tidak biasa buat parpol yang dinakodai Megawati Soekarno Putri sejak 1998 itu. Meski bukan rekomendasi resmi partai, Megawati memberi sinyal bahwa dirinya merestui Joko Widodo untuk maju sebagai jagoan PDIP pada Pilpres 2014 mendatang. Mega menggambarkan bahwa dari rahim cinta kasih PDIP,
banyak lahir deretan pemimpin muda potensial seperti Joko Widodo. Joko Widodo didapuk membacakan Dedication of Life Bung Karno yang menurut Mega bermakna regenerasi kepemimpinan. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidup berbahagia dan bermanfaat. Soekarno, 10 September 66. Benarkah ini isyarat Mega untuk membentangkan karpet merah buat Jokowi? Pak Jokowi, saya rasakan beliau mendapatkan getaran itu karena saya belum buat apa tepuk-tepuk tangan orang baru dapat getaran. Akankah skenario Mega ini mempengaruhi konstelasi dan kontestasi politik menuju 2014? Ya, sinyal Megawati untuk Jokowi itulah topik The Headlines kali ini, dan sudah hadir di studio kami Hasto Kristianto, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, dan Martin Huta Barat, anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra. Dan seperti biasa juga hadir panelis kami Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1, dan juga Bambang Harimurti, wartawan senior dari Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Ini langkah maju PDI Perjuangan, Bang Don? Ini sinyal baru. Sinyal baru. Ini baru sinyal namanya. Itu agak luar biasa, terutama karena berkali-kali kita di sini, Mas ya. Kalau Megawati tidak memberikan sinyal itu sebagai sesuatu yang salah. Dan sekarang sinyal itu sudah dibuka. Hanya tinggal membaca sinyal ini tepat waktu, seberapa size-nya untuk mengatakan bahwa sinyal ini akan menjadi kenyataan. Saya kira kalau mau main drama itu ini dramanya kalau lihat panggung ya ini simbolistis betul. Bayangkan Jokowi disuruh membaca, itu simbolis betul. Ya, itu betul. Ya. Mas Bambang. Ya, saya kira ini ya bagus lah ya, artinya makin jelas gitu arahnya kemana. Karena sebelumnya kita tahu kan kalau Megawati di berbagai jajak pendapat tidak mungkin menang kayaknya, kecuali ada keajaiban gitu. Sehingga dia PDIP memang harus ada regenerasi, dan kelihatannya Megawati menuju ke arah sana. Persoalannya biasanya sekarang, apakah Megawati bisa menjadi seorang Sonia Gandhi? Nah itu makanya membuka pintu untuk regenerasi dan menggelarkan karpet merah untuk Joko Widodo. Mas Hasto, betulkah? Ya, sebenarnya ada hal yang sangat fundamental yang disampaikan oleh Ibu Mega saat itu yang juga luput dari perhatian. Karena ketika Pak Jokowi membacakan Dedication of Life, ini satu kesatuan dengan Pak Sidarto sebagai senior generasi sebelumnya yang membacakan teks Pancasila. Dan keduanya sebenarnya pesannya adalah bahwa berbeda generasi, namun keduanya berasal dari satu sumber yang sama. Tapi yang disebutkan mendapat getaran Bung Karno itu sendiri. Jokowi oleh Mega. Ya, itu pesan yang pertama, itu adalah Bung Karno sebagai suatu sumber dari keduanya yang pada akhirnya menyatukan dari seluruh gerak, termasuk juga proses regenerasi di internal partai. Kemudian pesan yang kedua adalah dari substansi Dedication of Life itu juga untuk mengingatkan bahwa pada dasarnya politik adalah pengabdian. Ini sangat penting karena Rakernas diselenggarakan di tengah-tengah penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa. Kita melihat bagaimana kita negara agraris nggak berdaya menghadapi gejolak harga kedelai. Seperti itu yang kemudian sebagai suatu kritik yang sebenarnya tapi di Rakernas ini satu hal yang kemudian menjadi perbincangan adalah soal regenerasi. Ya itulah seni dari politik. Mas Hasto, jangan mengaburkan sesuatu yang terang. Karena ketika saya mendengar penjelasan Anda secara awam dan secara jurnalisme, kita hanya bilang ini sinyal untuk karpet merah untuk Jokowi. Nggak ada penjelasan-penjelasan yang konteksnya ketua MPR dan seterusnya, kira-kira begitu ya? Ya semuanya mendapatkan suatu karpet merah, namanya kader-kader partai, mereka berorientasi untuk bangsa dan negara ke depan. Kita melihat Ganjar Pranowo juga disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi yang penting di sini adalah melalui Rakernas tersebut PDI Perjuangan untuk mengedepankan bahwa Republik ini juga jangan menggantungkan pada tokoh. Partai politiklah yang melahirkan tokoh tersebut, bukan tokoh yang kemudian sekedar hanya menjadikan partai sebagai suatu alat untuk mendapatkan kekuasaan. Pesan itulah kemudian yang dibawa. Maka kemudian kita juga berbicara sekiranya memang rakyat memberikan suatu kepercayaan terhadap tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan, bagaimana kita menjalankan kekuasaan pemerintahan ke depan. Itu yang penting agar pengalaman 2004-2009
tidak terjadi lagi ketika publik saat itu terpesona dengan seorang figur yang nampaknya doktor di bidang ekonomi pertanian. Kira-kira seperti itu. Tetapi ini zamannya sudah berbeda. Saya kira pesannya ketika bilang janganlah figur yang membentuk partai, maksudnya ke Pak Martin nih, Gerindra dengan Prabowo gitu. Nah, ini mulai. Tapi Gerindra sendiri melihat Rakernas kemarin bagaimana? Ini sinyal seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mega? Saya kira kalau Gerindra sangat mengapresiasi bahwa Pak Jokowi ini seorang tokoh yang besar, memimpin satu daerah, bisa tiba-tiba menjadi seorang calon pemimpin nasional, dan Gerindra akan habis-habisan mendukung Pak Jokowi. Walaupun beberapa hari sebelumnya Gerindra mengatakan sebaiknya jangan dulu, begitu kan? Enggak, mendukung Pak Jokowi jadi gubernur. Memang, makanya kita dengan tenangnya Pak Martin mengatakan seperti itu. Saya yang terlalu buru-buru rupanya mendukung Pak Jokowi jadi gubernur, ya Pak Martin. Sangat konsisten, karena memang melihat bahwa Pak Jokowi ini memiliki sesuatu yang diharapkan oleh banyak rakyat dengan gayanya yang sederhana, dan oleh karena itulah kita dengan segala macam usaha, dengan kerja keras juga, dengan segala macam mempertahankan Jokowi untuk bisa menjadi gubernur bersama-sama dengan PDIP, dan ternyata pilihan kita menjadikan Jokowi sebagai seorang pemimpin bangsa diapresiasi oleh masyarakat. Pilihan untuk menjadi gubernur memang benar. Kemudian setelah melihat Rakernas ini, ada sesuatu yang menjadi pemikiran Gerindra nggak kira-kira? Karena banyak orang mengatakan bahwa ini jalan karpet merah buat Jokowi untuk maju ke panggung RI1. Sambungannya Nung, lalu Gerindra menjegal Jokowi. Tidak, karena yang paling bangga adalah Gerindra. Dengan begitu hebatnya apresiasi masyarakat kepada Jokowi, tidak salah lagi pilihan kita untuk mencalonkan beliau, dan itu kebanggaan kita sebagai partai bisa menelurkan calon-calon pemimpin. Dan soal masalah Pak Jokowi jadi calon presiden, saya kira sampai sekarang belum ada satu partai pun, kecuali saya dari sejak awal sudah menyatakan Gerindra akan mencalonkan Pak Jokowi jadi calon presiden. Kita sudah sejak awal tahun, untuk tahun 7 bulan yang lalu mengatakan bahwa Gerindra bukan 2014 tapi Pak ya, tapi bukan tahun 2014, tahun 2019. Kalau tahun 2014 kita sudah sepakat Pak Prabowo lah, karena memang saya hanya minta supaya Mas Hasto lebih transparan dikit, karena cerita ini kan sinyal politik ya. Sinyal politik itu bisa abu-abu, jadi unpredictable gitu. Tapi saya juga berpikir bahwa tidak mungkin PDIP melakukan sinyal yang menurut saya tiba-tiba akan berubah gitu ketika arus aspirasi, arus pikiran, keinginan sudah berkembang begitu luas untuk Jokowi ini. Lebih transparan sedikit Mas, kira-kira gimana sebetulnya? Ya, kalau kita melihat ya, kita harus belajar juga dari sejarah bagaimana seorang pemimpin yang kemudian lahir sebagai suatu euforia, termasuk juga dukungan dari media yang memang luar biasa menjadi media darling, pada dasarnya kan harus juga dilengkapi dengan kapasitasnya di dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Republik Indonesia ini begitu besar. Saya menjadi wakil sekjen DPP PDI Perjuangan keliling seluruh Indonesia dan melihat memang ada suatu cara pandang yang salah. Dengan demikian kami ingin melengkapi persoalan siapa yang ditetapkan sebagai calon presiden. Katakanlah Jokowi sudah diberikan suatu sinyal positif, ini ada suatu momentumnya. Nah, untuk menjaga momentum tersebut, yang kami lakukan sekarang sebagai skala prioritas adalah bagaimana agenda pemerintahan ke depan, agar rakyat juga mendapatkan suatu pilihan, bukan semata-mata berdasarkan figur, tapi berdasarkan agenda-agenda konkret agar kita ke depan tidak impor kedelai lagi misalnya, agar tidak impor beras lagi, agar tidak impor ke garam dan seterusnya. Itu yang menurut saya Pak Don, itu harus betul-betul kita juga buka sebagai wacana. Jangan sampai hanya kita berbicara seolah-olah semua figur, padahal figur itu juga banyak juga yang hasil pencitraan. Jadi waktu yang tepat itu penting untuk mengumumkan sesuatu. Sebab konteksnya Mas Bambang gini ya kira-kira ya, kalau saya baca ya, salah satu konteksnya itu kan ada soal kepemimpinan. Kepemimpinan itu ada regenerasinya, kemudian kepemimpinan yang transformatif. Kepemimpinan bukan transformatif kepemimpinannya, tapi juga transformasi pembangunannya. Jadi ada tiga hal yang kalau saya tangkap dari ini itu kan yang kami bercerita. siapkan juga Pak. Itu kami menyiapkan juga karena pada dasarnya PD Perjuangan menyadari masalah bangsa ini begitu berat. Kita juga menghadapi suatu ancaman krisis ke depan. Maka kepemimpinan yang kita persiapkan di dalam Rakernas itu harus memenuhi syarat. Pertama adalah kepemimpinan yang siap menghadapi krisis.
Yang kedua juga kepentingan ideologis dalam pengertian bangsa ini sudah melalui sidang BPUPK sudah merumuskan suatu dasar-dasar penyelenggaraan negara yang luar biasa. Saya mau minta interpretasi dan analisis Mas Bambang Ya, kalau sebagai saya wartawan melihat senior. kenapa nih Pak Mas Hasto mewakili PDIP kok berusaha samar-samar bicaranya ya. Saya menduga apa ini ada kaitannya dengan mungkin dulu waktu tahun 2009 ketika terjadi koalisi antara Gerindra dengan PDIP. Jangan-jangan PDIP waktu itu memang sudah menjanjikan tahun ini akan mendukung Prabowo sebagai presiden sehingga terjebak di dalam sandera itu. Ya, kalau dari PD Perjuangan apalagi Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau kan taat asas, taat pada mekanisme partai bahwa yang namanya untuk calon kepemimpinan nasional itu ditentukan melalui mekanisme kepartean, bukan orang per orang. Komitmen itu ada nggak waktu itu? Sehingga dalam perspektif itu, bagi seorang Megawati tidak mungkin membangun suatu komitmen yang melebihi suatu batas periodisasi dari suatu kongres. Kalau toh ada suatu komitmen saat itu adalah komitmen dalam rangka untuk memenangkan bersama, perjuangan bersama. Ketika perjuangan ternyata pada tahun 2009 terlepas dari proses kelemahan yang ada, kita kan tidak berhasil di situ. Ternyata ada faktor-faktor lain. Kemarin Ketua KPU ketika kita undang mengaku bahwa data-data perolehan suara dari tingkat TPS sampai sekarang KPU nggak punya. Kemudian di situ juga Tapi itu sebelum melebar ke situ, soalnya saya fokus saja ke tempat tadi ya. Saya justru menurut saya partai sekarang mempersulit posisi Ibu Mega kalau tadi ada janji. Karena partai melalui kongres menyerahkan kepada Ibu Mega untuk menentukan siapa pemimpin. Nah, kalau dia punya janji, dia kan harus menepati janjinya sebenarnya. Kecuali partai melepaskan Ibu Mega dari tanggung jawab itu mengatakan, "Bu, untuk calon presiden mendatang, kami di partai menentukan bersama." Maka Ibu Mega tidak harus melepaskan janjinya. Yang sama Gerindra. Iya. Ada komitmen nggak sih? Karena ada dua pihak soalnya. Ada komitmen nggak sih waktu itu, Pak Martin? 2014 mendukung Prabowo, kemudian 2000 selanjutnya mendukung Jokowi. Ini kejadian sudah lebih 4 tahun lalu ya. Jadi waktu itu kita berunding di Batu Tulis sampai malam dan ribuan orang sudah menunggu di Tugu Umar dan juga di sekitar Istana Batu Tulis. Besok pagi hari Sabtu terakhir pendaftaran. Jadi memang alot juga perundingannya. Sampai Bu Mega mengatakan kalau kita begini alot ya kita beritahu saja kepada masyarakat di luar bahwa kita tidak berhasil untuk membuat satu konsensus. Tapi akhirnya kita berhasil membuat satu konsensus. Dan kita sepakati konsensus itu. Saya ikut dalam perundingan itu. Hanya beberapa orang waktu itu. Dan memang kita sepakat adalah bahwa Indonesia yang besar ini harus kita jaga. Semangat nasionalisme itu baik 2009 maupun 2014 kita usahakan bahwa PDIP dan Gerindra bersama-sama untuk melahirkan, membawa seorang pemimpin yang membawa kesejahteraan pada rakyat. Disebut nama nggak Pak Martin waktu itu? Itu pada saatnya nanti saya akan sampaikan. Kalau gitu kita tunda dulu ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Sinyal Megawati untuk Jokowi. Kepada Ketua Umum saya tadi Pak Jokowi mendapatkan getaran. Jika benar Joko Widodo menjadi calon presiden PDI Perjuangan, hampir pasti itu bakal mengubah peta politik menuju 2014. Sebagian tokoh partai bahkan mulai gerah. Mari kita simak pernyataan politisi Gerindra berikut ini. Ya, ini dari Pak Soehardi. Kami yang membawa dan mempopulerkan Jokowi. Kami menyayangkan kalau komitmennya berubah. Kemudian ada lagi dari Ahmad Buzani yang mengatakan bahwa Jokowi sudah berjanji untuk menjalankan amanah selama 5 tahun. Harapan kami, Mega gantian mendukung Prabowo. Pak Martin? Ya, saya kira apa yang dikatakan oleh pernyataan-pernyataan itu sudah jelas bahwa Gerindra sudah memutuskan bahwa Pak Prabowo lah yang akan kita calonkan pada tahun 2014. Dan persiapannya sudah dilakukan.
kaderisasi, konsolidasi organisasi kita sudah jalankan seluruh Indonesia. Dan bagi kita sekarang ini adalah persiapan ke arah pemilihan legislatif, dan ini juga masih menjadi satu tantangan sebab kelihatannya kawan-kawan di badan legislasi, saya ikut di badan legislasi, sampai sekarang tidak mau turun dari jumlah mengenai ambang batas. Jadi kita sudah 1,5 tahun lebih bicara mengenai perubahan RUU Pilpres, dan sudah 99% selesai kita bicarakan. Yang lain ada ratusan pasal kita perbaiki, kecuali ambang batas. Hanya tinggal satu pasal saja mengenai ambang batas, di mana partai-partai besar menginginkan tetap 20%. Nah, Gerindra menginginkan turun karena melihat pengalaman Jokowi. Jokowi itu Gerindra memperjuangkan bersama dengan PDIP agar supaya Jokowi menjadi calon gubernur karena persyaratannya 15%. Kalau persyaratannya 20%, tidak akan pernah Jokowi menjadi gubernur. Tapi Pak Martin, besar kemungkinan presidensial threshold ini kan tidak akan turun. Ya. Apakah kemudian itu sebabnya Gerindra seperti menagih janji kepada PDI Perjuangan? saya kira tidak. Saya kira ini kan yang meramaikan menagih janji itu teman-teman pers juga, karena mereka enggak juga tahu, Pak Martin. tahu Masalahnya bahwa ada berita soal masalah kesepakatan itu. jadi dalam 5 tahun terakhir ini Mas Bambang, kita kan selalu kenal istilah kontrak politik. Yang wadahnya sendiri kita tidak pernah tahu, tidak pernah bisa diperlihatkan. Yang kemudian kita mengatakan ya ini namanya kontrak politik sebagai permainan politik kan. Ini kan bukan detail sebuah kontrak legal yang bisa ditagih hak dan kewajibannya ya. Jadi ini permainan politik yang ya ujungnya kan kepentingan, dan itu bisa berubah setiap saat. Dan saya bisa mengerti kalau misalnya bisa berubah. ya bisa berubah gitu. Walaupun kalau ada tertulis dan ada tanda tangan Ibu Tetap Mega saja di tidak. situ dan itu beredar luas, pasti ada pengaruh politiknya juga. Sayangnya itu tidak ada tertulis tampaknya. Itu Pak Martin? kita tanda tangani, ada bersama-sama, dan tapi itu adalah satu kesepakatan kita membangun bangsa ke depan. Tahun 2009 dan tahun 2014 PDIP dan Gerindra akan Tidak ada nama di dalamnya ya Pak Martin? nanti akan saya cerita. Sasto, ayo. Ya, Sebagai orang dalam Nanti biar Gerindra yang menyampaikan. Tapi yang jelas baik. kalau Ibu Megawati itu selalu mengajarkan kepada kami, satunya kata dan perbuatan. Itu moralitas yang paling sederhana dari seorang politisi. Itu diukur dari satunya kata dan perbuatan, persis ketika Ibu Megawati saat itu sudah menandatangani deklarasi Ciganjur untuk tidak bekerja sama dengan kekuatan Orde Baru, dan Megawati konsisten tidak bekerja sama. Itu hanya Pak Amin aja yang pada saat itu tergoda untuk bekerja sama dengan Partai Golkar saat itu. Nah, sehingga ini juga bisa menjadi suatu catatan bagaimana Ibu Megawati mengambil dan memegang teguh suatu komitmen politik. Tapi sekali lagi dalam konteks kepartaian, beliau kan lama di partai, membangun partai dari awal dan kemudian mengkonsolidasikan ketika zaman susah, zaman Pak Harto. Ya sekali lagi dalam logika yang sederhana, bahwa 5 tahun di dalam suatu keputusan Kongres ketiga sampai 2010 saat itu, ya kemudian kita tidak mungkin membuat suatu keputusan sampai 2014, apalagi itu juga dalam konteks berkaitan dengan hal yang paling strategis berkaitan kepemimpinan nasional pada tahun 2014 yang akan datang ini. Jadi Mas Hasto, Ya, kalaupun tetapi ada kita memberikan hak juga kepada Gerindra untuk kalaupun ada menyampaikan itu. komitmen Mas Hasto yakin hampir yakin tidak ada nama di dalamnya. Saya memahami ya, Ya. karena Ibu Mega adalah orang yang paling menurut saya merasa dikhianati pada tahun ketika yang terpilih itu adalah kemudian Gus Dur, yang garis tengah pada waktu Poros tahun tengah. poros Iya, poros tengah. tengah, ya. Saya bisa merasakan itu, lalu kemudian ada pertanyaan sebetulnya, apakah dia kemudian juga bisa tega menyakiti kalau betul ada komitmen seperti itu, atau dia mengatakan saya harus mengikuti komitmen seperti ini karena dia pernah mengalami. Dan Mega bukanlah orang pertama dan bukan cuma sekali dianiaya ya secara politis gitu. Itu pertanyaan sebetulnya Mas. Iya, dan juga menurut saya agak aneh ya, kalau ada dua partai bergabung, kok malah partai yang suaranya perolehannya lebih kecil yang jadi calon presiden, dan yang lebih besar lebih wapres tuh agak sulit juga logikanya gitu ya, nggak masuk. Tapi bagi saya yang lebih penting adalah begini, mengapa kalau dokumen ini benar sebetulnya kan, dan Mas Hasto konsisten dengan pernyataan sebelumnya,
Yang menentukan harusnya kan partai, bukan ketua umum partai. Iya betul. Kenapa tidak memberi peluang pada Ibu Mega untuk lepas dari tanggung jawab itu seandainya ada dokumen itu, untuk mengatakan bahwa Kongres PDIP mencabut mandat terhadap Ibu Mega, ini akan ditentukan sendiri partai berdasarkan, ya misalnya kalau Partai Demokrat pakai poll pendapat, pakai segala macam gitu. Ya, itu kan kekuasaan tertinggi kan di Kongres. Ya, persoalannya tadi yang kami sampaikan kan, Ibu Megawati memiliki suatu kesadaran organisasi yang begitu besar. Ya. Nggak mungkin beliau itu kemudian membangun suatu komitmen Ya, sampai kepada tahun 2014 ya. Itu yang harus Tapi di-fixkan kalau dulu. ternyata ada gimana? Ya makanya Gerindra juga untuk supaya buka-bukaan aja sekarang. Nah, itu Pak, buka aja kalau gitu. Kalau itu ditutup sebagai suatu strategi untuk mengatasi presidensial threshold tadi, ya silahkan dibuka sekarang kan. Tapi saya meyakini karena saya juga bersama dengan Ibu Megawati dan juga pernah menanyakan hal tersebut. Kan suatu konsepsi ya sebenarnya adalah konsepsi pengelolaan pemerintahan pada tahun 2009 ketika kita bersama-sama memenangkan contoh sederhana bagaimana agenda transformasi dari ekonomi neoliberal menjadi ekonomi kerakyatan. Nah, ketika boro-boro untuk menang di situ saat itu kan, kita juga melihat bagaimana kerja mesin politiknya, bagaimana juga komitmen-komitmen di dalam pengorganisasian di situ. Itu kan kemudian kita lihat, apalagi kalau kita lihat dalam pencermatan proses ya. Kalau ada suatu kesepakatan itu, tentu saja proses di parlemen kita kan selalu sama dengan Gerindra. Hal yang berbeda ketika undang-undang masalah angket pajak, tentang angket pajak itu kita udah berbeda. Kalau kita kembali ke soal komitmen, kalau kemudian PDI Perjuangan mencalonkan Joko Widodo, Pak Martin. Kalau memang itu pilihan yang terbaik, kita siap untuk berkompetisi untuk menunjukkan pada rakyat supaya rakyat bisa memilih pemimpin yang terbaik. Jadi kalaupun PDI Perjuangan mencalonkan Jokowi tidak akan koalisi dengan PDI Perjuangan. Tapi baru koma. Itu dengan asumsi Gerindra melewati threshold. Kalau tidak. Ya, sekarang kan kalau analisa politik tidak ada satu partai pun sekarang ini yang diperkirakan bisa melewati ambang batas. Semuanya akan berkoalisi. Cuma kan ada yang butuh sedikit, ada yang butuh banyak gitu Pak Martin. Kalau kemudian Gerindra kelihatannya butuh cukup banyak. Tapi kalau tidak dapat 20%, itu kan tidak akan bisa mengusung calon presiden sendiri. Dan kalau saya sih selalu optimis ya. Saya rasakan sendiri bagaimana pada saat-saat terakhir ada titik kompromi di mana PDIP, Gerindra mengatakan kepentingan bangsa yang lebih besar itulah yang membuat kita harus berkomitmen bersama-sama. Saya menduga jadi, nanti jangan-jangan juga bisa terjadi bahwa komitmen bersama menjaga kepentingan bangsa, Pak Prabowo dan Jokowi bisa saja kemudian berpasangan. Bukan tidak mungkin. Saya menduga ya ketika tahun 2009 bertemu itu lalu kemudian berspekulasi pada tahun 2014 bisa kita sama-sama di bawah atau belum tahu Gerindra akan dapat berapa, PDIP akan dapat berapa. Setelah berkembang, ketika sudah dilakukan konsolidasi politik, PDIP sekarang lebih percaya diri dengan bargaining politik yang lebih besar. Sementara Gerindra yang dalam berbagai survei masih memperlihatkan bahwa dia masih jauh di bawah. Saya mengerti kemudian kalau jalan pikirannya PDIP seperti sekarang nih Pak Martin. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kita sekarang kan kalau rankingnya di berbagai survei udah nomor 3 ya. Udah di atas Demokrat. Jadi bukan tidak mungkin kita kalau bisa mempertahankan tren kenaikan ini, kita juga akan meningkat hasilnya. Tetapi walau bagaimana, menjadi pemimpin satu negara Indonesia yang begitu besar, harus mengutamakan kepentingan nasional. Jangan hanya sekedar mencalonkan orang, tapi tidak memikirkan bagaimana pengaruhnya bagi NKRI, menjaga negara Pancasila, kesejahteraan rakyat, dan bagi kami itu yang utama bagi kami. Kalaupun kami mencalonkan Pak Prabowo, karena kita komitmen agar supaya seorang pemimpin yang tegas, berani mengambil putusan, itu yang dibutuhkan oleh rakyat ini. Pak Martin, saya boleh ini, berarti masih terbuka juga banyak kemungkinan? Masih terbuka, ada hanya koalisi-koalisi, terutama dalam rangka kepentingan menjaga negara persatuan kita ini. Baik, Pak Martin, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kayak tadi Pak Jokowi mendapatkan getaran.
Ya, alih-alih membuka kartu siapa calon presiden yang akan diusung di pemilihan presiden 2014, Megawati Soekarno Putri lebih memilih menggunakan bahasa simbol soal capres PDIP. PDI Perjuangan seperti menjadi motor regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Dari forum Rakernas PDIP di Ancol awal September lalu, isyarat serah terima tongkat estafet yang dihembuskan Megawati disambut oleh kader PDIP. Akan mempunyai kesempatan. Setidaknya 27 DPD dari Aceh hingga Papua meminta Joko Widodo sebagai capres PDIP pada pemilu mendatang. Meski sejumlah DPD sudah terang-terangan membuka nama, PDIP memilih tak mengumumkan siapa capresnya sekarang. Dalam butir ke-17 rekomendasi Rakernas, kader Partai Moncong Putih menyerahkan kepada Megawati untuk mengumumkan pasangan capres dan cawapres di momentum yang tepat. Mengapa PDIP tidak mengumumkan siapa capresnya sekarang? Adakah ini strategi PDIP agar terus-menerus mendulang pamor Jokowi yang terus meroket? Ya, masih bersama The Headlines dan sudah hadir bersama kami Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting. Selamat datang Pak Saiful. Halo. Ya. Tidak diumumkan sekarang, tetapi tapi kalau kita jalan bisa akan pelan-pelan sampai ke sana. Strategi ini seperti apa Anda melihatnya? Saya kira memang terlalu awal kalau harus diumumkan sekarang. Sudah benar tidak diumumkan sekarang gitu? Saya kira begitu. Tetapi sinyal diberikan sudah benar juga? Sinyal itu kan kemudian tafsiran kita yang sebetulnya mungkin bukan sinyal juga. Mas Saiful tidak melihatnya sebagai sinyal? Saya bukan penafsir, jadi bukan ahli ilmu pedukunan juga. Fakta aja bahwa sekarang ada satu kader PDI Perjuangan yang populer di masyarakat, mendapatkan dukungan. Kalau kita punya pemilu Mbak Nunung, sekarang Jokowi jadi presiden kita, kan itu fakta sekarang gitu ya. Sementara pemilihan presiden resminya kan tahun depan. Masih lama ya. Nah, saya kira PDI Perjuangan kan salah satu partai yang relatif lebih senior. Jadi saya kira ngerti lah kapan waktunya mengumumkan itu. Oleh karena itu, apakah nantinya Jokowi atau tidak, saya kira PDI Perjuangan juga akan tunduk pada hukum politik. Pada akhirnya hitungannya kalau bisa calonnya itu harus menang. Jadi kalau itu hukum politiknya yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau waktunya nanti setelah pemilu legislatif ternyata Ibu Mega misalnya populer karena bisa Ibu Mega yang nanti bisa Ibu Mega, kenapa tidak misalnya gitu ya. Kalau ternyata bukan Ibu Mega, ada kader yang lain, bisa saja misalnya Mas Gubernur kita di Jawa Tengah Mas Ganjar misalnya, bisa saja. Jadi menurut saya waktunya cukup untuk mempertimbangkan. Cuman sekarang PDI Perjuangan agak lega karena punya stok yang cukup baik di mata masyarakat, sehingga tidak terlalu grogi menghadapi 2014. Tapi tetap harus berhitung soal waktu, Mas Bambang. Ya, ini jadi posisi PDIP itu kebalikan dari Partai Demokrat. Karena justru nggak punya calon ya, dan cari dari luar gitu. Golkar pun sudah mencalonkan diri, tapi di jajak pendapat berat masih ya. Jadi kemungkinan menangnya sangat rendah. Kalau bagi saya memang yang akan jadi pertanyaan, apakah PDIP akan mengumumkan calon presiden pada saat menjelang pemilihan legislatif atau tidak? Sebab dugaan saya, dan mungkin sudah dilakukan juga penelitian oleh Mas ini, apakah kalau pada saat kampanye legislatif PDIP mengkampanyekan kalau kami terpilih kami akan dukung Jokowi, itu akan mendongkrak suara partai PDIP. Bahkan mungkin target 27% ini terlewati gitu. Nah, kalau itu terjadi, wah, persoalannya kan jadi lain. Nah, menurut saya justru ini ujian bagi Megawati. Apakah dia lebih mementingkan dirinya atau partainya? Sebab kalau dari hitungan sekarang itu terang benderang sekali, kalau PDIP mau dapat suara terbanyak, ya dia harus berani pada paling tidak menjelang pemilihan legislatif mencalonkan Jokowi. Harus
Di situ ada hal yang menarik bahwa apakah Jokowi bisa membantu Mas Hasto dan teman-temannya menarik gerbong partai mendapat suara sebut 27% tadi atau tidak. Karena ada gejala bahwa sesungguhnya kekuatan PDI Perjuangan dengan Golkar itu relatif berimbang dengan atau tanpa Jokowi. Oleh karena posisi sekarang kadang-kadang PDI di atas Golkar dengan posisi partainya ya. Posisi partainya 2% itu sejak 2 tahun lalu sejak Demokrat turun itu ketika Jokowi belum masuk ke arena politik nasional. Nah, oleh karena itu tantangannya kalau memang Jokowi ingin menambah nilai politiknya, dia harus menunjukkan nilai lebih terhadap untuk partai dan untuk PDI Perjuangan. Jadi kalau misalnya dalam perkembangan 6 bulan ke depan dengan adanya Jokowi ini PDI Perjuangan cukup jauh melewati Golkar misalnya atau nomor 1 cukup jauh dari yang lain, itu bisa ditafsirkan efek Jokowi untuk partai untuk PDI Perjuangan. Tapi kalau itu tidak terlihat, maka bisa saja sebenarnya Jokowi satu hal, tapi PDI Perjuangan hal yang lain. Tapi yang saya tahu kenapa suara Ibu Mega ini melunak soal Jokowi itu karena hasil jajak pendapat internal menunjukkan efek Jokowi pada perolehan PDIP itu cukup besar. Saya juga mau sampaikan dulu ini, karena suatu hal yang cukup penting ya berkaitan momentum tadi. Karena partai kan juga harus memanage momentum politik, tapi pesan yang juga ditangkap oleh publik, bagaimana PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Ibu Mega secara konsisten memang melaksanakan fungsi kaderisasi di internal partai, sehingga kita punya stok pemimpin. Satu hal yang juga yang perlu saya luruskan dari Mas Bambang tadi adalah bahwa Ibu Mega tidak pernah yang menamakan dirinya mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan partai. Beliau selalu tunduk pada kepentingan partai. Ini sebagai catatan. Ya, Bang Don. Sejauh ini sih kalau dilihat dari perspektif media ya, Jokowi itu sudah dilihat sebagai aset. Jadi kalau tidak dilihat sebagai aset, media juga tidak akan mengumbar-umbar dia gitu ke publik gitu. Jadi menurut saya ini modal politik yang sangat kuat. Kedua, saya tidak melihat kemungkinan bahwa dia tidak akan dicalonkan ada gitu. Tapi saya melihat itu jadi akan sangat kecil. Kalau syaratnya ya, kinerja Jokowi di DKI yang adalah panggung besar untuk publik itu tetap akan meningkatkan popularitasnya. Dan pada satu saat saya tidak melihat misalnya alasan politis untuk mengatakan ketika dia sangat populer, kemudian elektabilitasnya makin naik, kalau kemudian dibilang kamu nggak usah gitu. Menurut itu bunuh diri ya. Common sense saja. Oke, kita akan kembali sesaat lagi. The Headlines membaca sinyal Jokowi untuk Mega. Sepenuhnya kepada Ketua Umum. Saya tadi Pak Jokowi mendapatkan getaran. Di Rakernas Ancol, PDI Perjuangan mendaulat Megawati untuk mengawal kaderisasi di partainya. Rakernas 3 memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dalam melaksanakan fungsi kaderisasi di internal partai. Kaderisasi kepemimpinan tersebut ditempatkan dalam 4 dimensi utama. Di forum yang sama, PDI Perjuangan mencanangkan bisa mendulang suara hingga 27% dalam pemilu 2014 nanti. Apakah ini berarti Partai Moncong Putih ingin berjalan sendirian di ajang pemilihan presiden? Mas Saiful, kalau melihat 27%, 27,02 tepatnya. 27,02 Mas Saiful melihatnya dari survei-survei yang sekarang? Mungkin saja kan ada presidennya dapat 34%, walaupun itu agak khusus situasinya pemilu pertama, tapi kan bukan satu hal yang tidak mungkin. Posisi sekarang 20% di studi kami ya. Iya, di jadi Kompas tinggal 23 tinggal ya, 7 lagi kira-kira begitu. Ya. Jadi itu mungkin saja terjadi. Jadi momentumnya akan dilihat apa yang dilakukan dalam 7 bulan ke depan ini, dan peluang itu ada. Kita tinggal tunggu nih sekarang. Sebenarnya yang banyak dibicarakan orang tentang Pak Jokowi ini, saya belum melihat efek yang terhadap partai. Jadi mungkin menjadi 27 itu apa yang membuatnya menjadi Pak Jokowi itu bonus dari Pak Jokowi. Kalau memang ada Jokowi efek itu, soalnya sekarang posisinya itu belum kelihatan efek Pak Jokowi terhadap partai. Oleh karena itu dalam 6-7 bulan
kalau memang kekuatan Pak Jokowi itu berarti untuk PDI Perjuangan, maka diharapkan target 27 tercapai. 27% memangnya PDIP mau jalan sendirian? Ya, dalam perspektif ini harus ada target yang realistik, terlepas dari mau maju sendiri atau tidak. Tapi paling tidak melihat kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan transisional yang harus siap menghadapi krisis. Baru saja pemerintah menandatangani standby loan 30 miliar US dollar, itu ancaman terhadap krisis. Maka kemudian kita memerlukan suatu dukungan di parlemen yang cukup kuat untuk mengawal pemerintahan ke depan. Dan kebetulan Bu Mega kan juga spesialisasi menghadapi krisis di situ. 27% tapi buat parlemen jadi belum cukup. Ya, tentu saja dalam konteks membangun sistem presidensial yang kuat, PDI Perjuangan terbuka untuk bekerjasama dengan partai politik lain. Kalau menurut saya, malah kalau ingin sukses, memang mau nggak mau wakil presidennya harus dari partai yang punya dukungan di parlemen. Jadi kita belajar ya pengalaman dari Pak SBY. Ketika di periode pertama itu jauh lebih efektif ketimbang di periode kedua. Karena di periode pertama ada JK yang bisa mengontrol Golkar di parlemen, sehingga gabungan keduanya relatif bisa menguasai parlemen. Kalau kita lihat di periode kedua, mungkin karena Pak SBY sudah merasa 21%, merasa bisa, ternyata ya efektivitasnya jauh menurun. Jangan lupa loh, kita lihat aja Presiden Obama yang sama-sama sistem presidensial, yang di kongresnya lebih dari 50% pun kadang-kadang stuck di parlemen. Jadi memang kalau mau sukses, kalau tadi PDIP betul-betul memikirkan demi bangsa lebih penting, memang harus mulai memikirkan pasangan mana yang bisa mendukung dia di parlemen supaya pemerintahan 5 tahun mendatang itu bisa jalan dengan jauh lebih baik. Iya, sinyal target 27,2%, 0,02% itu menggambarkan bahwa mungkin PDIP mau jalan sendiri. Sekarang satu seat kalau sinyal itu dianggap sekarang ada sinyal untuk Jokowi sudah satu di situ. Tinggal satunya lagi siapa? Memang menjadi menarik. Kemudian posisi JK yang selama ini disebut-sebut akan dikantongi Ibu Mega bersama Ibu Mega untuk 2014. Walaupun setelah lihat sinyal begini, seperti apa gitu nanti posisinya. Lalu kemudian konstelasi koalisi dengan Demokrat, dengan Gerindra tadi yang kita sebut, yang katanya sekarang kemarin kita bicara dengan Permadi, Pak Prabowo itu agak limbung itu sekarang ini karena parliamentary threshold atau presiden threshold tidak tercapai, lalu kemudian salah satu seat sekarang ini sudah dikasih sinyal untuk Jokowi, ini jadi problem. Itu makanya masih membuka. Makanya menjadi menarik. Mungkin justru yang menarik sekarang itu kalau kita dengar dari Jokowi, itu banyak sekali orang-orang partai dari berbagai paket yang datang menawarkan calon wapresnya. Jadi kompetisi seolah-olah udah beralih dari calon presiden menjadi berebut calon wapres ini. Agak menarik. Spiritnya adalah bagaimana partai berdaulat, sehingga kita juga tidak dalam tanda petik terjebak di dalam suatu proses negosiasi yang ujung-ujungnya juga pada mengakomodasikan suatu kepentingan-kepentingan politik. Itu yang sering terjadi dalam pemilu kada. Sehingga dalam konteks bagaimana partai berdaulat untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden oleh PDI Perjuangan, tentu saja kita menetapkan target 27,02% itu. Tidak bermaksud untuk jalan sendiri ya? Ya, kalau kita melihat persoalan bangsa ini, seperti Mas Bambang tadi sampaikan, kita memerlukan juga dukungan di parlemen. PDI Perjuangan nggak bisa menyelesaikan secara sendirian, apalagi dengan beban utang yang mencapai 2.500 triliun. Angka itu dari mana, Mas? Apa? Kenapa angka itu? Bukan misalnya berani. Itu dari berbagai macam, yang jelas bukan spiritual ya. Ini kalkulasi 02-nya itu loh. Kalkulasi politik yang kami ambil dari bagaimana pemilu 99, 2004 dan 2009. Kemudian juga hasil konsolidasi partai di situ, dan kemudian juga dukungan yang menguat seperti Mas Saiful Munjani tadi sampaikan, bahwa Jokowi efek ini harus juga meleverage terhadap positioning dari partai politik, dari PDI Perjuangan, sehingga dari kalkulasi itulah muncul 27,02. Mengapa tidak 34%? Karena itu dianggap tidak realistik. Kalau RI1, RI2, calon RI1, calon RI2, dua-duanya PDI Perjuangan, seberapa mungkin kemudian? Ya tadi seperti Mas Bambang bilang, itu artinya keinginan untuk bersama-sama untuk menghadapi masalah yang Mas Hasto bilang berat, itu menjadi tertutup. Nah, saya kira PDI Perjuangan tidak berpikir dalam konteks itu, dan partai yang lain juga saya kira tidak, karena butuh parlemen dan kekuatan partai politik yang mendekati 50 kan hampir tidak ada, hampir tidak mungkin. Jadi saya melihat
Kalau tadi ada yang mengatakan sekarang berebut untuk nomor 2, itu baik juga gitu ya. Walaupun kita belum tahu nomor satunya apakah Pak Jokowi atau Ibu Mega atau siapa. Begitu. Saya ada satu pertanyaan buat Mas Ipul nih. Kalau saya lihat persidangan di Tipikor, saya kok ngelihat nanti menjelang pemilu itu yang akan banyak menghiasi berita itu adalah dari Partai Golkar. Tipikor. Iya, kalau lihat kan sebetulnya Maksudnya mengawasi apa? Tipikor Yang Mbak, soal dari kasus-kasus korupsi ini kan mulai disebut nama-nama. Iya. Nah, kalau kita tahu kerja KPK kan kita tahu wah kira-kira berapa bulan lagi nih nama-nama yang disebut ini akan ini. Kalau kita lihat itu Akan banyak saya dari Golkar, menduga lalu? kalau saya jadi orang Golkar saya khawatir menjelang pemilu nanti KPK akan sampai di kader-kader Golkar. Nah, kalau itu terjadi dan Golkar turun, suaranya kemana menurut analisa Masih. Kalau Demokrat kan tadi terpecah, jadi yang ninggalin tuh ke PDIP dan ke Golkar. Kalau Golkar turun, dia suaranya kemana? Suara Golkar ini kan relatif agak berhimpitan, bukan dengan PDI Perjuangan, tapi dengan Demokrat ya. Dengan Hanura, dengan Gerindra. Himpitannya di situ. Jadi yang akan menikmati itu ya? Kemungkinannya adalah kalau lihat trennya agak lumayan juga sebagai partai menengah begitu adalah Gerindra sekarang yang bisa ngambil suara Golkar. Jadi tadi positioningnya juga kemudian untuk bergaining koalisi kayak begitu nomor 1 dan nomor 2 tadi itu saya kira juga ditentukan oleh kekuatan partai politik. Nah, cuman lagi pengalaman 2009 yang lalu saya melihatnya bahwa koalisi dua partai itu dalam posisi yang sangat khusus dan terpaksa gitu ya, karena kalau tidak ya memang tidak bisa, jadi mati gitu, jadi terpaksa, jadi tidak ada presidennya. Gerindra sebenarnya dengan PDI Perjuangan ada satu soal yang menarik sekarang Bung Saiful ya, kalau kita lihat kan begitu muncul Jokowi ini kan mengubah kalkulasi dan konstelasi politik ya, sebetulnya belum dicalonkan resmi ya, tetapi setidak-tidaknya orang sudah berpikir ini Prabowo yang dulu dianggap nomor 1 sekarang turun. Ical yang mentok popularitasnya di situ-situ juga mulai digoyah. Saya rasa mulai goyah semua karena kehadiran Jokowi yang belum tentu dicalonkan. Walaupun kalau lihat dari segi taktik politik PDIP itu kelihatan betul-betul main sebagai kingmaker. Itu gitu. Juga saya melihatnya sebagai satu indikasi penting dari masyarakat pemilih kita bahwa mereka juga tidak panik menghadapi tidak adanya regenerasi politik. Jadi mereka punya cara sendiri. Sekarang generasinya adalah generasi Jokowi misalnya begitu, Mas Hasto dan teman-temannya. Jadi saya melihat bahwa dengan adanya Jokowi ini juga sekali lagi ini ujian yang sangat baik sebenarnya untuk demokrasi kita. Artinya kita tidak terjebak kebuntuan regenerasi politik di dalam politik nasional kita. Saya ingin tanya lagi, kalau kita lihat keadaan ekonomi yang meriang sekarang nih, cukup besar kemungkinan pada saat pemilu nanti keadaan ekonomi tidak baik ya. Nah, kalau keadaan ekonomi tidak baik kan biasanya itu buruk bagi incumbent dan baik bagi oposisi. Tapi incumbent kan sudah tidak ada, Mas. Iya, nah justru itu kalau menurut hasil survei dari Mas Saiful ini, kalau ekonomi buruk siapa yang menikmati? PDI Perjuangan. PDIP Perjuangannya. PDI Perjuangan. Dan Gerindra mungkin. Polanya jadi bisa makin naik lagi dong kalau sekarang persis. Sudah unggul. Jadi kalau nggak perlu Jokowi efek. Kalau kondisi ekonomi memburuk ke depan, seperti juga di banyak kasus begitu, maka oposisi yang paling eksplisit yang akan mengambil keuntungan dari situasi itu, dan demikian juga sebaliknya. Kalau ekonominya membaik, maka oposisi yang eksplisit jadi menanggung risikonya kayak begitu. Ya, sebenarnya pada tahun 2011 PDI Perjuangan sudah mengingatkan pada satu Ibu Megawati dalam pidato di Rakernas pertama agar betul-betul hati-hati mencermati dampak krisis Eropa dan Amerika. Tapi kan kemudian pemerintah merasa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Jadi tugas kami yang di luar pemerintah sebenarnya sudah mengingatkan, termasuk terhadap ketergantungan pangan kita yang 170 triliun per tahun. Tapi ternyata kan pemerintah jalan di tempat. Bagaimanapun sekarang memetik manfaat dari itu semua ya. Tapi boleh saya pertajam, kalau saya mau pertanyaan gini,
sebetulnya bukan keadaan ekonomi itu buruk atau baik, tapi persepsi masyarakat ekonomi membaik atau ekonomi memburuk. Karena tahun 2009 itu sebetulnya krisis juga, 2008 akhir kan krisis. Tapi ketika pemilu perasaannya membaik gitu, walaupun sebetulnya masih perasaan itu ada dasarnya Mas Bambang. Jadi menjelang pemilu waktu itu kan krisis, dan apalagi udah menaikkan harga BBM juga dalam waktu yang kurang lebih sama. Kalau dilihat secara objektif, kondisi ekonomi kurang baik waktu itu. Tapi ada kebijakan pemerintah, bantuan sosial dan macam-macam itu merecovery karena pada level massa, bukan pada level investor dan semacam itu. Tapi pada tingkat level massa ternyata walaupun ada krisis ekonomi, pemerintah melakukan sesuatu yang instan, sebut begitu, menjelang pemilu. Jadi efeknya dari situ kemudian menjadi positif terhadap Partai Demokrat. Kita sudah hampir di akhir, Mas Bambang, boleh saya dapat closing statement? Ya, saya pikir ini bagi saya menarik ya, bahwa tahun 2014 tidak ada masalah incumbent, jadi ini benar-benar free for all. Dan saya sih berharap pemilunya bisa berjalan dengan baik, dan masing-masing partai politik betul-betul tidak asal ngomong aja, akan mencalonkan mereka yang dianggap bisa didukung rakyat. Sebab sehebat, sepintar apapun, sepowerful, setegas apapun seorang pemimpin, kalau rakyatnya tidak mendukung, selesai. Sementara itu tadi Vox Populi, Vox Dei. Mudah-mudahan semua partai mendengarkan suara rakyat. Dan jelas bagi PD Perjuangan, kami terus konsisten melanjutkan tradisi kaderisasi di internal partai. Apa yang dipersepsikan positif terhadap Jokowi itu harus menjadi suatu kesadaran organisasi. Bagaimana kemudian partai menjadikan model kepemimpinan tersebut sebagai suatu model kepemimpinan yang kemudian harus dipahami juga oleh seluruh kader partai, sehingga dalam waktu dekat pun Ibu Mega akan meresmikan itu namanya sekolah partai dan juga sekolah calon kepala daerah, calon bupati dan calon wakil bupati. Ini sangat penting agar kita institusionalisasikanlah hal yang dianggap positif itu bagi partai, sehingga partai terus berkembang dan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mas Saiful, boleh saya? Saya melihat bahwa popularitas seorang calon atau seorang tokoh untuk jadi pemimpin nasional itu satu hal yang sangat penting. Cuma kita harus berusaha juga, bukan hanya dapat mandat dari rakyat, tapi juga kompeten. Jadi jangan sampai kita punya pemilih yang memilih atas dasar popularitas, setelah 5 tahun ke depan kecewa kemudian, dan kita ingin demokrasi kita menjadi lebih maju. Pak Don. Saya menduga Rakernas kali ini memberikan sinyal yang predictable untuk 2014. Akan sulit mengatakan bahwa itu unpredictable, jadi akan membuat itu tiba-tiba berubah gitu. Sinyal ini dari segi media sangat menarik. Karena dia step by step, lalu kemudian itu selalu dalam radar snapshot media, dan saya rasa ini media campaign yang cukup baik. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines, dan pemirsa demikian tadi The Headlines, sinyal Megawati untuk Jokowi. Terima kasih, sampai jumpa.